Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Official Pecinta Makhluk. Buat yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang di sini. Baiklah, pada malam hari ini kami di sini akan menceritakan kembali kronologi atau kejadian apa yang terjadi di explore kami di Jalan Ampera di Rumah Terbengkalai. Mungkin dari teman-teman semua masih ada yang belum tahu atau masih bertanya-tanya apa kejadian yang terjadi di lokasi tersebut. Mungkin langsung saja kita ke narasumber pertama, yaitu Oti. Dari Oti, mungkin apa kejadian yang terjadi pada saat explore di Rumah Terbengkalai tersebut? Pada saat tim menaiki lantai 2, tim langsung menelusuri ruangan bagian sebelah kiri. Dan di kanan saya terdapat jendela di mana ada sesosok wajah yang sedang mengintip teman-teman. Sontak saya langsung berteriak. Ini videonya. Jadi pas terlihat sosok wajah itu, tim yang lain semua itu enggak ada yang lihat gitu? Ya, begitulah. Saat itu tim kan berada di ruangan sebelah kiri itu, dan saya berada di bagian ruangan tengah. Dan di sebelah kanan saya yang terdapat jendela yang ada sosoknya tuh, tim enggak ada. Tim berada di ruangan sebelah kiri. Oke. Itu bentuk wajah tersebut itu gimana? Bisa dipersepsikan enggak gimana sih? Ya, yang pasti sih seram ya. Mukanya hancur. Tapi tuh yang aneh itu di sini tuh ada list putih gitu kan. Mata enggak nampak. Pipi berdarah gitulah. Yang putih itu bukan kayak kain gitu, bukan? Mungkin bisa jadi. Tapi saat itu tuh wajah enggak nampak full dengan badannya gitu. Oke, mungkin tadi kejadian yang terjadi pada teman kami yang pertama, dan selanjutnya ke teman kami yang kedua. Mungkin ada kejadian apa yang terjadi selama explore tersebut, mungkin bisa diceritakan. Pada saat saya explore di rumah tersebut, saya udah tinggal sendirian. Terus menjelang beberapa menit, kameranya tiba-tiba mati. Sontak saya teriak ke tim untuk memperbaiki atau bisa dibilang nyeting ulang biar bisa live kembali. Setelah sudah kondusif semua dan normal, aman, saya mulai lagi. Setelah kondisi aman, saya melanjutkan explore kembali di dalam rumah tersebut. Terus saya ingin naik ke lantai 2. Baru beberapa langkah dari tangga tersebut, ada suara yang menyuruh saya pergi. Suaranya itu 3 kali. Itu gimana suara perginya tuh, gimana coba? Suaranya itu enggak terlalu jelas juga, enggak nyaring. Mungkin kamera enggak dengar juga. Cuman di kuping saya itu kedengaran sekali, pergi gitu. Sontak saya mundur lagi kan, terus saya keluar dari rumah tersebut.
Saya minta tim untuk menemani saya, satu orang, itu Mas Oti. Itu suara sosok yang nyuruh pergi itu suara laki atau perempuan? Perempuan. Jadi Mas Madi itu langsung keluar dari rumah itu. Keluar langsung teriak ke tim, minta temanin satu orang, Mas Oti nemenin. Jadi lanjut berdua explore gitu ya. Mhm. Kan selanjutnya kan itu Mas Oti sama Mas Madi kan explore berdua nih kan. Terus ada kejadian apa yang terjadi gitu, coba diceritakan. Mungkin Madi kali menjelaskan. Jadi begini, bilang saya langsung berdua eksplornya, saya naik ke lantai 2 mau ngastiin suara yang suruh pergi tadi. Tiba-tiba udah keliling beberapa ruangan, terus Mas Oti lihat sosok, langsung dikejar. Saya pun kaget dengan kamera di belakang, saya ikut ngejar juga. Terus saya tanya, lihat apa? Mungkin dari Mas Oti itu bisa diceritakan ada sosok apa yang dilihat. Ya itu tadi tuh udah yang Madi cerita kan, nengok saya sih nengok cuman kain putih sih, laju itu kan sekelebatan. Mungkin pas Madi nggak nengok, saya coba kejar kan, karena hawa terkejut sih kan, pengen tahu ya Bang, pengen tahu itu sih. Saya sih bukannya sombong, bukannya berani, saya berani karena berdua sama Mas Madi ini. Pas sosok itu timbul lewat tuh, tembusnya tuh ke arah pintu apa ya, mungkin pintu ruangan sebelah kanan, sebelah Ruangan kanan ya, sebelah kanannya dia, sebelah kanan tuh tembusnya lari ke depan. Saya senter lagi nggak ada. Nah, ini ada videonya nih. Kayak ada bunyi raungan. Pas habis kejadian yang kelebatan putih itu, kita dua nih lanjut lagi Mas, lanjut explore lagi kan. Mungkin masih aku penasaran sih, soalnya kan nggak nampak di kamera. Nggak nampak di kamera. Dari viewers-viewersnya pun mana bang gitu kan. Lanjut lagi explore ke lantai 3, stay di atas sih ada 5 menit gitu kan. Turun lagi di lantai 2, namun bagian sebelah kiri tuh, ruangan sebelah kiri yang ada balkon, hawanya memang panas sih. Jadi panas kan, hangat, saya pun keringatan. Pas di bagian WC ujung tuh kayak ada sosok hitam lagi tuh yang ngintip tuh. Lalu saya dekatin kan, dada saya agak apa ya, agak sesak gitu. Saya sama Madi, ditanya Madi ngapa ti. Dari beberapa kejadian yang dialami tadi, apakah masih adakah kejadian selanjutnya gitu, mungkin ada gangguan Sih masih ada sih, suara aungan. Wah, itu Bang. Itu posisi masih berdua tuh di lantai 2 itu tuh. Auranya sih memang kuat di lantai 2. Nah setelah itu kan turun nih, ngajak Madi kan, turun di lantai 1 lagi. Jadi pas di lantai 1 lagi kan explore lagi, jalan-jalan lagi, mau naik lantai 2 lagi. Itu ada suara minta tolong di lantai 3 tuh. Suaranya sih agak keras, tolong. Itu lalu awal penasaran lagi, naik lagi, udah itu turun lagi sih. Lalu Madi minta sendiri dengan uji nyalinya. Itu suara yang minta tolong itu suara perempuan atau laki-laki? Suaranya sih kurang jelas, antara laki atau perempuan tuh kurang jelas, soalnya samar-samar gitu. Mungkin Madi bisa menjelaskan yang suara laki atau perempuan gitu.
kedengaran Madi kan, soalnya beda-beda dengan Madi. Lihat pula. Dan setelah ada suara itu masih lanjut berdua atau sendiri? Wah, itu udah selang berapa menit tuh kan dari suara minta tolong tuh kan kondisi udah agak aman tuh, udah istilahnya kondusif lah dari suara-suara gangguan gitu kan. Lalu Mas Madi itu minta Minta sendirian. minta sendirian. Nah, terus selanjutnya dari Madi sendiri kan dari beberapa gangguan, terus kan kondisi aman lagi dan tidak ada gangguan apa kan, terus dari posisi sendiri itu apakah ada yang malah tambah parah gangguannya atau gimana, bisa diceritakan? Pertama sih aman-aman juga, aman-aman. Selang beberapa menit saya keliling lantai 1, saya keluar di pintu pertama. Ada suara yang lempar di atas, terus saya center di atas, dan di jendela atas yang Mas Oti kejar selipatan putih itu ada terlihat sosok muka yang ngintip di jendela. Mukanya tuh hancur sekali, terus darah-darah itulah. Dan anehnya tuh sosok tersebut tidak tertangkap kamera, Mas Jack. Jadi cuman terlihat mata telanjang gitu. Cuman lihat di mata saya doang, agak tertutup pohon yang di depan rumah tuh. Yang anehnya tuh Itu sosoknya perempuan juga? perempuan kayaknya, soalnya rambutnya panjang, terus mukanya tuh begini, hancur sekali lah. Setelah melihat sosok tersebut, mesti ya, saya melanjutkan ekspor di dalam, keliling beberapa ruangan tersebut, terus saya naik ke atas untuk mengecek apa yang saya lihat barusan. Saya cek beberapa sudut di lantai atas, tidak ada apa-apa, terus saya turun lagi. Saya ekspor di bawah, terus saya keliling-keliling, udah aman, udah tidak ada gangguan apa lagi. Waktu pun sudah menunjukkan mau sholat subuh, dan tim pun memutuskan untuk berhenti. Dan saya keluar dari rumah tersebut, dan tim pun menjemput saya. Sedikit cerita mengenai rumah ini. Dari info yang kami dapat, rumah ini pernah terjadi tragedi bunuh diri. Namun tim kami tidak mengetahui korban itu laki atau perempuan. Tapi dari beberapa cerita atau pengalaman yang dialami saat eksplor, kemungkinan korban tersebut perempuan karena terdapat banyak suara minta tolong, nyuruh pergi, itu suara perempuan. Mungkin cukup sekian video pada malam hari ini. Terima kasih buat Madi dan Oti yang sudah bercerita, dan nanti tim akan melakukan eksplor kedua karena tim masih penasaran dengan rumah tersebut untuk menguak cerita lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.